Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Injil Lukas pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12 menyatakan demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Marilah kita memperhatikan tayangan berikut ini. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Saudara-saudara, versi bahasa Indonesia dari nyanyian tadi ada dalam Kidung Jemaat nomor 436 dengan judul "Lawanlah Godaan". Sebuah lagu yang mengingatkan kita sekalian bahwa kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah diwarnai, bahkan dipenuhi dengan godaan. Kita digoda untuk menyimpang dari firman Allah. Kita digoda untuk memberontak kepada Allah. Bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam menghadapi godaan? Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, salah satu pencobaan yang dialami oleh Yesus yaitu ia diminta untuk mencobai Allah dengan menjatuhkan diri dari atap bubungan bait Allah, sehingga Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi Yesus, sehingga ia tidak terantuk kepada batu. Pada saat itu, Yesus digoda untuk mencobai Allah. Pada saat ini, kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah juga digoda untuk mencobai Allah. Wahai pelajar yang beriman, cukup berdoa saja ketika akan ulangan. Semuanya pasti beres. Wahai orang beriman, bila engkau sakit, cukup berdoa saja. Tidak perlu berobat ke dokter. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19
mempunyai mata, katanya. Ia hanya menyerang kepada orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, marilah kita tetap berkumpul secara fisik untuk beribadah kepada Allah tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Dalam nama Yesus, corona dipatahkan. Namun ternyata terjadilah klaster rumah ibadah. Terjadilah klaster gedung gereja. Karena ada yang beriman tetapi tanpa menggunakan akal sehat. Itulah wujud nyata mencobai Allah pada masa kini. Saudara-saudara, bagaimana Yesus bisa menjadi pemenang dalam menghadapi godaan? Yesus berpegang pada firman Allah. Yesus mentaati firman Allah. Oleh karena itu, marilah kita berpegang kepada firman Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, taatilah firman Allah. Itulah yang membuat kita menjadi pemenang dalam menghadapi godaan dunia ini. Amin.